Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, ibu nyai yang saya hormati, saya muliakan. Takmir musalla Nurul Taqwa Ustaz Rahim beserta seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, saya muliakan. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih, salat isya, dan insyaallah dilanjut dengan witir yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk hadir di mushola ini dalam rangka meningkatkan ibadah kita dan bersanding Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam kami haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kultum itu waktunya kurang lebih 7 menit. Kuliah 7 menit itu singkat itu. Ini itu ngebut. Kalau kan ngebut gimana? 70 menit dengan waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini saya berterima kasih. Ini kami dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWC Kutu Kandang. Ini semi safari. Semi safari itu pesertanya kadang 5 orang, 3 orang gitu. Tapi kalau yang resmi ini khawatir kalau di sini tidak cukup. Biasanya pengurus ranting, pengurus MWC datang kira-kira 40 orang. Tadi kan full kali pengurus NUMA Wondasi Jamaah jadi tidak bagian tempat. Akhirnya ini semi musola safari dari musola ke musola. Dalam rangka apa? Kita mengenalkan bahwa kita adalah saudara, kita adalah keluarga, kita adalah insya Allah santrinya atau Syekh Mbah Yai Hasyim As'ari. Mungkin kita semua termasuk dalam doa beliau. Barang siapa yang ngurusi, bukan pengurus ya, yang ngurusi Nahdlatul Ulama, maka tak akoni dadi santri itu tak dungakno selamat dunia akhirat husnul khotimah sa'anak dunia. Amin. Allahumma amin. Itu adalah doanya dari Hadratul Syekh Mbah Yai Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak pulau kali panjenengan niki saged syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nopo kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu kok kita harus bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan? Soalnya ini yang kita minta dari 2 bulan yang lalu Kulo kalimat jenengan tuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Saat ini sudah diijabah oleh Allah. Banyak saudara kita yang mendahului kemarin di grup-grup WhatsApp itu 1 hari sebelum Ramadan innalillahi. Bahkan pas hari pertama Ramadan innalillahi. Lah kula kali panjenengan sampun ditekani kali Gusti Allah, diberi oleh Allah doa kita diijabah, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur dengan mengisi banyak ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba gelendeng nggih. Sing jalu ae koyo yo orang bulan sadurunge wis jalu, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan.
Balighna Ramadan. Sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Bareng nyampe bulan Ramadan lah posone bolong. Tarawihnya jarang datang. Oh ya nopo niki jamaahnya berkurang. Padahal ini yang kita minta, ini yang kita tunggu, ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita manfaatkan. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Itu terus Rasulullah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian di wasul sidatis sayati, setan-setan dibelenggu, suargane dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah kok pancet kita itu nggak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, berarti kita menggantikan posisi di setan istirahat. Jadi setan lah aku tak istirahat pensiun di sini. Ternyata kok banyak orang melakukan suatu kemaksiatan di bulan Ramadan dari setan yang guyu. Dadak tutup aku kok sing dadi setan. Lah iku saiki aku yo gak nggodho, gak ganggu, yo wonge yo pancet kelakuane akeh dosa, akeh maksiat. Loh, makanya ayo kita hati-hati. Kita isi bulan Ramadan ini dengan banyak berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah apapun yang menjadi hajat kula panjenengan, donga nganggo Gusti Allah. Kenapa? Ini juga ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qutsinya. Allah mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Ini eling-eling. Allah azza wa jalla berseru memanggil kepada kita umat manusia dalam setiap malam di bulan Ramadan. Itu sampai malam ini, bukan malam ganjil toh ya. Oleh gak malam ganjil gak terawih. Kalau genap prei ganjil terawih, genap prei ganjil seragam. Padahal Allah mengatakan kullalailatin, setiap malam. Kapan itu? Fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berseru kepada kita salah sama 3 kali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'al. Barang siapa yang meminta, maka akan aku berikan permintaannya. Loh, ini jaminan dari Allah. Monggo sing akeh donga. Sing kata utang donga cepat lunas. Sing diutangi mboten gelem nagih. Nggih. Kalau betul gelem nagih mau dilunasi alhamdulillah lah ngoten. Sing anak-anake dereng sregep digunakaken dadi anak sing saleh salihah. Sing rezekine dereng jembar donga njaluk nang Gusti Allah rezeki sing halal barokah lan rezeki sing kathah. Ngoten. Kemudian wa min taibin, kata Allah Subhanahu wa taala, hal min taibin, adakah orang yang bertaubat, kata Allah. Fa'atubu ilaihi, maka aku terima taubatnya orang itu. Ramadan adalah untuk menghapus dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah di bulan suci Ramadan ini mumpung kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian seruan Allah yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah orang yang beristighfar, orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni orang tersebut. Oleh karena itu para hadirin hadirat Bapak Ibu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang sekarang ini masih babak penyisian ya. Malam ke berapa ini? Malam ke 8. Terus 7 ini kurang siji. Malam ke-8 ini masih babak penyisian. Karena Ramadan itu dibagi menjadi berapa tahap? 3 tahap. Awalul rahmah, yang awal 10 hari pertama itu adalah rahmat Allah kucurkan kepada kita semua. Kemudian wawasatuhu, pertengahannya tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah maghfirah, Allah turunkan ampunan untuk kita semua. Kemudian yang terakhir wa akhiruhu itqun minan nar, yang terakhir kita akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena ini waktunya singkat. Yang kedua, syukur kita adalah kita bersyukur kepada Allah
oleh Allah dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Bu kok bersyukur? Soalnya kalau kalian panjenengan ini dilahirkan ke dunia ini di akhir zaman, waktu sudah dekat dengan hari kiamat. Lah umat-umat yang dulu sudah ratusan ribu tahun meninggal, kok misalnya ada di antara umat Nabi Muhammad niku sing seneng ngelakoni dosa, banyak pendosa, akeh dosane kemudian meninggal dalam keadaan banyak membawa dosa. Lah itu yang disiksa di alam kubur nggak terlalu lama seperti umat-umat yang terdahulu. Coba umat Nabiullah Adam mati dalam keadaan suul khotimah, akeh dosa yang dilakukan Gusti Allah Taala, disiksa di alam kubur, di alam barzakh, mulai zamannya Nabi Adam hingga sekarang, hingga sampai datangnya hari kiamat. Lalu umat Kanjeng Nabi sekarang meninggal, kemudian misalnya mungkin tidak seperti ini. Misalnya ada dosa di antara kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita disiksa tidak terlalu lama, sebentar lagi datanglah yang namanya kiamat. Kalau sudah datang kiamat, ada kemungkinan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan kita meninggal tetap membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada keimanan dalam hati kita, maka jaminannya tetap surga. Dengan apa kita masuk surga? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disingkat mawon. Ini sudah hampir 10 menit. Kok olah-olah terjam nih. Kemudian, niku sing pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dengan Ramadan. Yang kedua dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu di akhir zaman. Yang kedua umat Nabi Muhammad itu umur pendek. Akmal ummati, kata Rasulullah, umurannya umatku itu apa? Bainas sitin ilas sabai, antara 60 sampai 70 tahun. Ini kata saya umur 70. Kata alhamdulillah. Ini bonus yang Allah Subhanahu wa taala disyukuri. Dan disyukuri ini tambah panjang umurnya dalam keadaan sehat. Umurnya antara 60 70, Pak. Kata saya umur sebelum 50, 30, 40 sudah dipanggil oleh Allah. Dan juga ada sebagian yang lebih dari 70, dan itu tidak banyak, kata Rasulullah. Lah kalau umat Nabi yang terdahulu mulai 500 sampai 1000 tahun. Lah misalnya ada umat zaman itu, umatnya Nabi Nuh misalnya, meninggal dalam usia 300 tahun oleh tetangganya di kene iki kok wis mati si enom. 300 tahun si enom, Pak. Bu. Lek jenengan misalnya umur 150 tahun, ngoten niku kados nopo nih. Paling nggih pun kewun niku nggih. Umur 200 tahun apalagi bingung, anak putune bingung yo opo sih mbak iki kok gak mati. Kok gak mati iki susah kabeh iki. Lah, ngoten nah. Mudah-mudahan yang sudah 70 tahun umurnya tetap diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda-muda, ayo kita isi waktu yang masih muda ini dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdiri pun nggak tahu, Pak, apa yang akan terjadi setelah kita selesai. Inilah potensi sing semerang ya. Nggak ada yang tahu kita. Jaminannya kita adalah memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, mudah-mudahan kita berikan umur yang barokah. Terus bagaimana supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang usianya sedikit ini, ibadahnya apa bisa luput di umat-umat yang terdahulu, Bapak Ibu? Saya umat terdahulu itu ibadah sampai 500 tahun, ada yang dibunuh 500 tahun nggak turun-turun ibadah kok. Jangan sakit. Bisa ternyata karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan apa? Kita tumbuh, kita cari, kita mohon kepada Allah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Lek 1000 bulan itu minum tahun. Bu, pinten tahun? Boten sumerang. Niku sampun dihitung, sudah ada yang menghitung, adalah 80
tahun lebih. 83 tahun lebih Pak Bu. Itu usia sudah usia bonus ya. Misalnya jenengan Pak, jenengan pas turunnya Lailatul Qadar itu dalam keadaan ibadah dan Allah Subhanahu wa taala, jamaah isya, jamaah tarawih, witir, sholat malam, maca Quran 3 juz malam itu ternyata Lailatul Qadar panjenengan sama dengan ibadah tarawih, isya, witir, maca Quran selama 83 tahun. Kok misalnya jenengan 10 tahun oleh Allah dipertemukan dengan Lailatul Qadar sama dengan usia panjenengan itu ibadah selama 830 tahun. Sama ternyata ibadah kula kali panjenengan dengan umat-umat terdahulu. Sebab apa? Sebab jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu sudah lebih dari 10 menit. Ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan. Niki nek diceritaken itu kathah niki. Pun suwen meneng niki, soalnya urusan swarga niki. Nggih, lek misale kira nggih benjing-benjing undang malih. Ini yang bisa saya sampaikan para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.